17 Agustus 1945 mempunyai arti penting bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ya, sejak saat itu Indonesia telah merdeka dan bebas dari penjajahan bangsa asing. Sejak saat itu pula bangsa Indonesia bebas menentukan kehidupan kenegaraannya. Dengan demikian, 17 Agustus 1945 bukan merupakan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia, tetapi awal perjuangan bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diraihnya. Sejak merdeka hingga sekarang ini, kehidupan masyarakat dan kenegaraan bangsa Indonesia mengalami perubahan. Bagaimana perkembangan masyarakat Indonesia sejak merdeka hingga sekarang ini? Bagaimana pula kehidupan kenegaraan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia sejak merdeka hingga sekarang ini? Untuk lebih jelasnya, Alif akan membacakan latar belakang dari kemerdekaan Indonesia. Oke. 1. Proklamasi Kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai Dr. Rajiman Wedioningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebagai penasihat diangkat Mr. Ahmad Subarjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang, kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolis, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedioningrat dipanggil ke Saigon atau Dalat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut yaitu pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan di Hindia Belanda. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahir. Kemudian Syahir dan beberapa tokoh pemuda menemui Muhammad Hatta yang saat itu baru datang dari Dalat, Vietnam. Bersama Muhammad Hatta, Syahir dan beberapa pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Syahir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Dr. Muwardi memerintahkan kepada Latif Hendraningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Latif dalam melaksanakan pengamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan tentara Jepang. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta Suwiryo dan Dr.